Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amelia Dewi, NPM 205706107 dari Prodi Biologi Terapan Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai dinamika demokrasi di Indonesia. Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan demokrasi dan pengertian dari demokrasi dalam konstekstualnya. Sebelum melangkah lebih jauh membahas demokrasi, kita harus mengetahui apa itu demokrasi. Dan sudah berjalan dengan baikkah demokrasi di Indonesia? Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung, demokrasi langsung, atau perwakilan, yaitu demokrasi perwakilan. Istilah demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang artinya kekuasaan rakyat, yang dibentuk dari kata demos, yang artinya rakyat, dan kata kratos, yang artinya kekuasaan. Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggarisbawahkan kekuasaan bahwa berada di tangan orang banyak, atau yang biasa disebut dengan rakyat. Demokrasi merupakan suatu sistem negara yang dimana kewenangannya berada di tangan rakyat, sehingga suatu pemerintahan tidak mempunyai kewenangan penuh terhadap keputusan pemerintahan. Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dalam penerapan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, demokrasi dapat dipandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut kerakyatan. Demokrasi dapat juga dipandang sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi negara, sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup di dalam kelompok tersebut. Keinginan orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut ditentukan oleh pandangan hidupnya, falsafah hidupnya, dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, demokrasi atau pemerintahan rakyat di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, berdasarkan sistem sila-sila Pancasila. Transformasi nilai-nilai Pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi. Yang kedua, adanya pemilu secara berkesinambungan. Yang ketiga, adanya peran-peran kelompok kepentingan. Dan yang keempat, adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi, Pancasila terikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi pada periode 1945 sampai 1950. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang dimulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950.
karena kurang cocok untuk di Indonesia. Kekuatan sosial politik yang memperoleh saluran dan tempat yang realitas dalam konstelasi politik padahal merupakan kekuatan yang paling penting, yaitu seorang presiden yang tidak mau bertindak sebagai rubber stamp presiden. Yang kedua, demokrasi pada periode 1950 sampai 1965. Ciri-ciri dari periode ini adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, meluasnya peranan ABRI sebagai user sosial politik. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Yang ketiga, demokrasi pada periode 1965 sampai 1998. Perkembangan demokrasi di negara kita ini ditentukan oleh batas-batasnya tidak hanya oleh keadaan sosial, kultural, geografis, dan ekonomi, tetapi juga oleh penelitian kita mengenai pengalaman pada masa lampau telah sampai titik mana pada didasari bahwa badan eksekutif yang tidak kuat dan tidak kontinu tidak akan memerintah secara efektif sekalipun ekonominya teratur dan sehat. Tetapi kita menyadari pula bahwa badan eksekutif yang kuat tetapi tidak komitmen kepada suatu program pembangun malah mendapatkan kebobrokan ekonomi karena kekuasaan yang dimilikinya disia-siakan untuk tujuan yang pada hakikatnya merugikan rakyat. Yang keempat, demokrasi pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada 4 faktor kunci, yaitu yang pertama, komposisi elit politik, yang kedua, desain institusi politik, yang ketiga, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit, yang keempat, peran civil society atau masyarakat madani. Keempat faktor itu harus dijadikan secara sinergis dan berkelindahan sebagai untuk mengonsolidasi demokrasi. Pengalaman negara yang sudah demokrasi estabilis memperhatikan bahwa intuisi demokrasi bisa tetap berfungsi walaupun pemilihannya kecil. Analisis gerakan demokrasi yang pernah ditetapkan di Indonesia. Yang pertama, demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Pertama kali di Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer yang biasa disebut dengan demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal membawa dampak yang cukup besar, mempengaruhi keadaan, situasi, dan kondisi politik pada yang waktu itu. Di Indonesia, demokrasi liberal yang berjalan dari tahun 1950 sampai 1959 mengalami perubahan-perubahan kabinet yang mengakibatkan pemerintahan menjadi tidak stabil. Pada waktu itu, pemerintahan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1950 pengganti Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat tahun 1940. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusannya serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Pertama, dari segi keamanan, yang kedua dari segi perekonomian, yang ketiga dari segi politik, dan yang ketiga demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.